Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pelajaran IPA kali ini, yang akan kita pelajari adalah ciri-ciri tumbuhan. Minggu yang lalu kita telah belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Untuk mengetahui ciri-ciri tumbuhan, mari simak. Sebelum jauh mengenal ciri-ciri tumbuhan, ada baiknya kita pahami beberapa istilah berikut. Adaptasi adalah cara makhluk hidup dalam mengatasi dirinya agar dapat bertahan hidup. Makhluk hidup yang mampu beradaptasi terhadap lingkungannya harus mampu untuk memperoleh air, udara, dan makanan. Karena 3 faktor ini yang dapat menjadikan makhluk hidup itu bisa bertahan dan beradaptasi dengan lingkungannya. Selanjutnya kita pelajari tumbuhan berikut. Pertama, teratai. Teratai memiliki daun yang lebar dan tipis untuk memperoleh dan mempercepat penguapan, memiliki akar yang banyak, menggantung di dalam air, kemudian memiliki batang yang berongga yang berfungsi untuk membawa oksigen. Sekalipun akarnya ada di air, batangnya ada di atas air, tapi masih bisa untuk menyalurkan oksigen. Teratai juga termasuk tumbuhan hidrofit, tumbuhan yang dapat hidup di tempat yang basah dan becek. Itu tempat adaptasi. Selanjutnya adalah bambu. Ciri tumbuhan bambu memiliki bulu-bulu halus yang tajam dan gatal. Biasanya apabila tersentuh oleh badan kita, maka badan kita akan terasa gatal. Batangnya keras dan berongga, berkembang biak dengan tunas, kemudian memiliki daun dengan tulang sejajar, termasuk tumbuhan hidrofit, artinya tumbuhan yang beradaptasi di tempat yang basah. Bambu ini manfaatnya banyak. Bisa saja dipakai kerajinan, pakai kursi, pakai alat bangunan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kangkung. Kangkung memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Batangnya berongga untuk dapat mengapung di permukaan air, termasuk tanaman dikotil atau tanaman berbiji belah dua. Memiliki akar tunggang. Akar tunggang itu berada di bawah air, di bawah permukaan air. Beradaptasi di tempat yang basah, becek, berair, karena memang hidupnya di air. Kemudian tanaman ini juga masuk kelompok hidrofit. Selanjutnya adalah lidah buaya atau Oleifera. Ciri-ciri dari lidah buaya adalah memiliki daun yang tebal, daunnya memiliki lapisan seperti lilin sebagai cadangan makanan. Kemudian dapat dimanfaatkan untuk merawat rambut, termasuk tumbuhan xeropit yang beradaptasi di tempat yang kering dan daerah panas. Nah, daun yang memiliki lapisan seperti lilin ini, itu apabila dibuka tampak seperti agar-agar putih bening. Nah, ini sebagai cadangan makanan. Selanjutnya adalah pakis. Pakis memiliki ciri-ciri tumbuhan sebagai berikut. Pertama, memiliki tunas pada ujung daun. Jadi di ujung daun itu ada tunas. Kemudian, bentuk daun tebal dan berlendir. Apabila dipecah atau dibuka, maka akan terlihat ada lendirnya. Termasuk tumbuhan higrofit yang beradaptasi di tempat yang kering dan daerah panas. Selanjutnya adalah paku-pakuan. Tumbuhan paku-pakuan, daunnya berbentuk panjang dan bergerigi, termasuk tumbuhan higrofit, berkembang biak dengan spora. Biasanya spora itu adanya di balik daun. Spora ini bentuknya bintik-bintik hitam.
Nah, itu cara berkembang biaknya dengan spora itu. Adaptasinya adalah di tempat yang lembab, ya, daerah yang dingin, suhunya dingin, biasanya banyak tumbuh. Selanjutnya adalah kantong semar. Memiliki ciri sebagai berikut, memiliki kantong untuk menangkap serangga. Sumber makanan berupa nektar dan serangga, nektar serangga atau nitrogen yang ada dalam serangga. Kemudian batangnya berongga karena berada di rawa di atas air. Memiliki akar yang banyak yang berada di bawah permukaan air. Termasuk tumbuhan hidrofit yang tumbuh di tempat yang basah dan becek. Nah, biasanya mulut kantong semar itu dihinggapi serangga, lalat atau serangga yang lainnya. Ketika sudah nempel, maka tutupnya di bagian atas kantong semar itu akan menutup. Nah, lalat itu, serangga itu akan mati, dan ketika mati akan mengeluarkan nitrogen atau nektarnya. Selanjutnya adalah bunga Rafflesia arnoldi atau nama lain dari bunga bangkai. Ciri tumbuhannya merupakan tanaman parasit berukuran besar. Parasit itu artinya menguntungkan untuk dirinya sendiri tetapi merugikan orang lain karena sifatnya benalu. Ya, jadi makanan-makanan yang ada sekitarnya bisa kekurangan, bisa menjadi habis oleh makanan parasit ini. Memiliki benang sari dan benang putih dan putik. Benang sari ini dan putik ini merupakan alat kelamin jantan dan betina pada bunga. Memiliki bau yang sangat menyengat seperti bangkai karena untuk menarik minat serangga hinggap di bunga bangkai. Serangga yang tertarik adalah lalat yang dijadikan sebagai sumber makanan. Dari lalat yang hinggap biasanya mati mengeluarkan nitrogen atau nektarnya. Nah, tumbuh di daerah Sumatera sampai Bengkulu. Nah, ini sering ditemukan bunga-bunga bangkai yang berukuran besar di daerah Sumatera, Bengkulu, dan beberapa daerah lainnya. Kemudian kaktus. Kaktus mempunyai ciri-ciri tumbuhan sebagai berikut. Pertama, memiliki daun berbentuk duri. Jadi ujung daunnya itu berbentuk duri seperti jarum, ujungnya hitam. Nah, ini untuk mengurangi penguapan. Memiliki lapisan lilin pada batangnya, daunnya, yaitu sama seperti Oliviera atau lidah buaya. Lapisan seperti lilin ini adalah cadangan makanan pada kaktus. Memiliki akar tunggang yang masuk ke dalam tanah. Nah, akar tunggang inilah nanti yang akan menyerap unsur hara air yang ada dalam tanah, sehingga kaktus bisa tumbuh berkembang. Kaktus termasuk tanaman xerophyt, tanaman yang tumbuh di tempat yang kering, daerah tandus, seperti gurun pasir. Selanjutnya adalah eceng gondok. Eceng gondok biasanya banyak ditemukan ketika musim hujan. Di kolam-kolam, di sungai-sungai yang tidak mengalir airnya, biasanya tumbuh eceng gondok. Nah, ciri-cirinya adalah memiliki daun yang tipis, batang berongga untuk mengapung di atas permukaan air, termasuk berfungsi untuk menyalurkan oksigen, O2. Akar yang banyak berada di bawah permukaan air. Nah, eceng gondok termasuk tumbuhan hidrofit, tumbuhan yang tumbuh di daerah berair, rawa, kolam, dan sebagainya. Selanjutnya adalah cocor bebek. Nah, cocor bebek memiliki ciri sebagai berikut. Pertama, memiliki tunas pada ujung daun. Jadi, tumbuh tunas baru di ujung daunnya. Ya, itu banyak. Biasanya sekeliling ada yang satu, ada yang hampir sekeliling garis daun, tumbuh tunas-tunas baru. Kemudian bentuk daun tebal dan berlendir, sama seperti lidah buaya, kaktus apabila dipotong, dipecah, itu akan nampak seperti lendir. Cocor bebek berkembang biak dengan tunas adventif. Kemudian
Daun yang tebal berfungsi untuk menyimpan cadangan air. Cocor bebek beradaptasi di tempat yang kering, daerah yang panas. Ya, seperti daerah musim-musim kemarau ini biasanya akan cepat tumbuh berkembang. Nah, setelah kalian menyaksikan dan memperhatikan beberapa contoh tumbuhan dengan ciri-ciri dan adaptasinya, kalian bisa mengidentifikasi atau menemukan kembali ciri-ciri tumbuhan pada tumbuhan-tumbuhan yang lain. Nah, untuk itu tugasnya adalah sebutkan 3 ciri-ciri khusus dan cara beradaptasi pada tumbuhan berikut. Pertama, ciri-ciri pohon pisang. Kedua, ciri-ciri pohon cemara dan adaptasinya. Ketiga, ciri-ciri pohon jati dan adaptasinya. Keempat, ciri-ciri pohon mangrove atau pohon bakau dan ciri-cirinya. Dan terakhir, yang kelima, ciri-ciri pohon putri malu dan adaptasinya. Demikian tugas ini yang bisa dikerjakan oleh kalian, dan selanjutnya petunjuknya adalah kerjakan pada kertas HPS dengan garis pinggir antara 2,5 cm sampai 3 cm. Pergunakan ballpoint atau pulpen hitam supaya jelas. Kemudian kirim foto tugas ke WA dengan jelas, terang, dan dapat terbaca tentunya. Tugas dikumpulkan pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2020 pukul 8.00 sampai pukul 12.00. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. 5 soal jangan dijadikan sebagai penghalang, tapi jadikan tantangan yang bisa dilampaui sehingga suatu saat kalian akan sukses. Terima kasih. Wahyu Mulyadi.